Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Rafika Aulianisa dengan NIM 23104112226, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2023. Izinkan saya berbicara mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Pada saat ini, media sosial menjadi suatu hal yang biasa dikonsumsi masyarakat karena salah satu bentuk perkembangan zaman. Awal mula terciptanya media sosial terjadi pada 24 Mei 1844. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan kerabat dekat maupun kerabat jauh. Media sosial menjadi hal yang biasa digunakan masyarakat karena kemudahan untuk mengaksesnya. Pada tahun 2018, jumlah populasi negara Indonesia sebanyak 256,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial. Salah satu keuntungan bermain media sosial adalah kita dapat dengan mudah mengikuti tren budaya. Dengan adanya media sosial, kita dapat mengakses banyak situs dan mengetahui berapa banyak tren budaya baik di dalam maupun luar negeri. Seperti yang kita ketahui, usia pengguna dari sosial media pun beragam, dari mulai pelajar di bawah umur hingga para lansia. Penggunaan media sosial tentu membawa banyak kemudahan bagi para penggunanya, khususnya para remaja. Para remaja cenderung memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu, media sosial menjadi wadah untuk remaja mengekspresikan diri. Contohnya, membagikan momen bersama orang terdekat, melakukan streaming video online, dan lainnya. Media sosial juga dapat mereka gunakan dalam bidang pendidikan sebagai sumber belajar tambahan, edukasi, maupun mengakses materi pembelajaran. Karena beberapa instansi pendidikan sudah menerapkan tugas yang kadang berbasis media sosial. Menurut Kominfo, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Bagi masyarakat, khususnya para remaja, media sosial sudah menjadi candu, dan tiada hari tanpa membuka media sosial. Di samping keuntungan dari media sosial, tentunya media sosial juga memiliki banyak dampak negatif. Beberapa dampak negatif disebabkan oleh penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan pengguna terlebih para remaja merasakan kerugian dari media sosial. Di antaranya seperti terjadinya gangguan tidur karena media sosial seringkali membuat kita lupa waktu dan menyebabkan pola tidur yang tidak teratur. Selain itu, mengakses media sosial terlalu lama juga dapat mengurangi aktivitas fisik karena nyatanya menghabiskan waktu di media sosial dapat membuat kurangnya waktu untuk beraktivitas fisik, sehingga dapat menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan. Contohnya masalah kesehatan fisik seperti obesitas, juga dapat mengakibatkan terganggunya penglihatan, sakit kepala, terganggunya jam tidur, dan lain-lain. Selain terganggunya kesehatan fisik, media sosial juga kerap menyerang kesehatan mental. Seringkali kita melihat postingan yang diunggah seseorang, kemudian kita merasa cemas, depresi, bahkan kita juga dapat merasa insecure karena postingan tersebut. Tidak jarang, di dalam penggunaan media sosial munculnya tekanan untuk mendapatkan validasi, dan di saat tidak mendapatkan itu, terjadilah perbandingan sosial dengan orang lain. Perundungan online juga kerap terjadi di berbagai platform media sosial. Perundungan online yang dilakukan dapat berupa penyebaran foto atau video yang tidak senonoh, pencemaran nama baik, ujaran-ujaran kebencian, dan banyak lainnya yang disebarkan di media sosial itu sendiri. Perundungan inilah yang nantinya menyebabkan kesehatan mental orang terganggu. Hal ini disebabkan oleh beberapa media sosial yang dapat diakses atau dibuat dengan identitas palsu atau bahkan anonim agar tidak mudah dilacak. Hate speech terhadap seseorang juga marak dilakukan di platform media sosial karena fitur anonim tersebut. Tidak dapat dipungkiri, media sosial memang dapat mengembangkan rasa candu yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan mengarah pada masalah seperti menurunnya produktivitas dan interpersonal yang buruk. Meskipun media sosial sangat memfasilitasi koneksi dengan sesama manusia, namun ada juga resiko yang dapat dialami remaja, yaitu dapat merasa terlalu nyaman berinteraksi secara online sehingga mereka menghindari interaksi sosial secara langsung. Terlepas dari dampak positif maupun dampak negatif yang didapatkan dari
media sosial, masyarakat, terkhususnya remaja, harus bisa menyeimbangkan penggunaan media sosial. Karena media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan modern dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Perilaku remaja terhadap penggunaan media sosial tentu akan terus menjadi sorotan karena remaja mengambil peran yang sangat banyak sebagai pengguna media sosial. Tentunya, hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi diri sendiri jika digunakan secara bijaksana, menjauhi konten-konten yang dapat mengakibatkan kerugian, dan tetap menjaga privasi data agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Dan sebaiknya, pemerintah memberi batasan umur untuk dapat mengakses media sosial dan mulai menghilangkan konten-konten yang tidak pantas agar tidak dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna media sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.